Padahal kalau tadi bilang kita aset, itu kata promosi ini kan sebetulnya banyak arti. Baiklah Bapak sekalian, setelah tadi kita sejenak break dulu, kita akan lanjutkan bicaraan kita. Bagaimana ini, masih semangat kan nih? Insya Allah. Mantap, alhamdulillah. Di sesi pertama tadi kita sudah berbincang-bincang cukup banyak dan mengasihkan, dan semoga ini akan memberikan banyak pencerahan ya kepada mitra-mitra TSI. Di sesi kedua nih barangkali Bapak sekalian kita akan coba lebih pertajam, lebih grounded lagi berkaitan dengan perubahan di MP ini. Nah, ada satu pertanyaan yang kita akan pertajam dari sesi yang sebelumnya, Pak Ojan ya, berkaitan dasar landasan filosofi di balik perubahan MP ya, hingga kita mengusung sekarang MP 2021, Pak Ojan nih. Apa yang paling sangat mendasar Pak perubahan itu? Perubahan ini dilakukan pertama kan sebetulnya kita sudah mengikuti SUPL, artinya tuntutan SUPL juga. Ini harus ya contohnya kalau misalnya perubahannya apa ya, hilangnya sponsorship dan leveling dan hal-hal yang lainnya. Kemudian berdasarkan juga survei, kemudian lihat analisis data, ini juga membutuhkan beberapa perubahan pada akhirnya, yaitu untuk berdasarkan masalah atau kebutuhannya, dan juga aspirasi seperti misalnya nih kalau pertanyaan kalau sudah bintang 4 apalagi nah, kemudian secara data apakah sudah perlu adanya muncul lebih dari bintang 4? Ya ternyata kita seperti kita ketahui bintang 2 ini sudah banyak sekarang, bintang 3 sudah banyak. Nah makanya itu layak dijadikan ada gugus bintang. Ini tangga baru Pak Ojan ya? Iya. Oke, iya. Perlu. Ya. Itu Pak. Ini dari bapak-bapak nih ya, tadi sudah disampaikan Pak Ojan bahwa yang paling sangat mendasar pertama tentunya ini adalah keniscayaan karena turunan dari SUPL ya, di mana perusahaan kita sesuai regulasi yang sudah diterapkan pemerintah menginduk dan menganut kepada itu. Yang kedua tadi kaitannya dengan data analis yang selama ini dibaca oleh beliau tentang karakteristik pola yang ada di mitra, dan ini diharapkan ada perubahan-perubahan itu. Ini dari bapak-bapak leader nih jaringan nih, dari dua hal tersebut bagaimana nih Bapak sekalian? Ya, saya kira kalau mengikuti survei apapun mau suka ataupun tidak, mau tidak mau kita ya harus menyesuaikan demi keamanan perusahaan selamanya, karena kita nggak mau perusahaan ini hanya sesama. Kita ingin kalau bahasa komisi itu ila yaumil qiyamah. Kemudian kalau dari sisi tadi data ya saya juga perlu minta pendalaman lebih jauh dari Pak Ojan sendiri kan gitu. Apakah kemudian dengan MP21 ini juga kami di jaringan juga benar-benar bisa menangkap tentang tadi begitu luar biasa perusahaan berupaya maksimal memperbaiki yang tadinya di perusahaan kan sudah berusaha, di MPP saja perusahaan berusaha memberikan pesan moral bagaimana ya perusahaan ini menjadi aset ke depan, menjadi kalau bahasa orang jaringan menjadi pasif income ke depan gitu. Tetapi fakta di lapangan juga tadi ada beberapa hal yang bolong-bolong yang dulu ya, walaupun itu lebih ke arah ke kitanya orang jaringannya sendiri kan gitu. Karena rata-rata mungkin nggak menangkap filosofis di MPP. Nah kemudian perusahaan begitu luar biasa berupaya dia keluarnya MP21 biar paling tidak bolong-bolong yang di MPP pun bisa tertutup. Nah saya kan perlu juga mendalami lebih jauh kan gitu. Orang jaringan juga perlu mendalam lebih jauh tentang MP21. Artinya sebelum paham benar tentang MP21 kita belum bisa menangkap bagaimana apa ini sesuai atau tidak kan gitu. Makanya saya juga perlu Pak Ojan kalau bisa di forum ini juga tersampaikan lah tentang di MP21 itu sendiri kan. Ya, oke. Nanti sebelum Pak Ojan akan mengurai lah berkaitan dengan masalah perubahan di MP-nya ya. Ini yang luar biasa, mungkin perlu disampaikan juga oleh Engkong karena lahirnya produk MP21 ya, perubahan di marketing plan ini Pak Ojan. Ini prosesinya cukup panjang begitu ya Kong ya, luar biasa dari perubahan-perubahan sebelumnya. Itu ada 7 kali musyawarah begitu ya antara pihak perusahaan
itu dengan kelideran. Nah, ini gimana Engkong sendiri yang mengikuti dari awal ya, setiap rapat sampai akhirnya dikeluarkan satu keputusan nih Kong? Memang momen ini menurut saya sesuatu yang sangat luar biasa dan memang sudah sepantasnya. Ya. Dengan mempersiapkan beberapa perubahan termasuk MP21 gitu kan. Dan alhamdulillah memang semuanya tidak terlepas dari sebuah koordinasi kerjasama gitu kan antara pihak perusahaan dengan kemitraan. Karena ASN ini merupakan sebuah lembaga itu kan, sebuah lembaga yang mewadahi kepentingan mitra itu sendiri. Luar biasa memang dari mulai meeting pertama sampai dengan 7 kita melakukan banyak hal ya, termasuk berargumen dengan alasannya masing-masing, dengan alasan masing-masing. Dan saya rasa memang apapun alasannya itu adalah demi memberikan yang terbaik. Betul Kong. Dan akhirnya memang satu titik temu itu kan kita bisa dapatkan dari 7 kali meeting ini. Alhamdulillah kesepakatan bersama itu bagus. Dan ini yang mudah-mudahan ini menjadi sebuah langkah kita menuju di satu dasawarsa yang lebih baik, lebih kuat lagi untuk KSI ke depan. Karena memang kembali kepada bahwa dari tadi 2 produk yang memang ini ditawarkan oleh TSI itu, baik itu produk yang wujudnya adalah eksklusivitas, yang kedua adalah produk dari sebuah potensi sistem usahanya, itu marketing plan-nya itu kan. Tadi pun saya menggarisbawahi bahwa tatkala orang yang bisa merokok pun ternyata bisa, nih ada produk yang kedua gitu kan. Itu adalah sistem usahanya. Nah intinya adalah memang dengan beberapa perubahan ini secara teknis itu jelas bahwa alhamdulillah di era 2 tahun sekarang gitu kan kita sudah COVL. Kalau memang dilihat dari sebuah kekuatan perusahaan, ya TSI ini sudah layak dalam arti adalah tatkala ditinjau dari sudut pandang entrepreneur, kalau mau bergabunglah dengan perusahaan yang usianya minimal 8 tahun. Kita sudah melewati itu. Dan secara legalitas formal bahwa TSI ini alhamdulillah kita sudah mengantongi izin COVL. Nah, oleh karena itu perlu untuk memahami semuanya karena kita demi untuk kekuatan dan COVL ini harus kita jaga, harus kita dukung bersama. Jadi profesionalitas bahwa baik dari perusahaan sebagai perusahaan MLM dengan direct selling, kemudian mitra sebagai para penjual langsungnya gitu kan. Ini harus betul-betul saling mendukung. Terima kasih Kong. Tadi sudah kita gali dan ini cukup penting saya kira kepada para mitra ya Pojannya, bahwa dasar yang paling utama karena kita sendiri sebuah perusahaan yang memerlukan keamanan, kenyamanan sisi hukum, bahwa ini adalah turunan dari sebuah upaya dan proses seperti yang Kong katakan, ini sampai 7 kali meeting begitu ya, bagaimana membuat turunan ya aturan dari pemerintah hingga kita wujudkan dalam MP yang baru ini begitu ya. Yang kedua juga kaitannya dengan data analis yang dimiliki oleh Pak Ojan, ditambah juga dengan data-data yang dimiliki oleh para leader ya, itu untuk bagaimana merubah karakter mitra ke arah yang lebih baik. Nah sekarang masuk ke poin-poin perubahannya, apa yang paling mendasar Pak Ojan dari perubahan MP sebelumnya ke MP 21 ini Pak Ojan? Kalau perubahan secara keseluruhan nanti bisa lihat di MP-nya yang kita rilis, namun garis besarnya itu atau yang poin pentingnya itu apa? Itu adalah sekarang munculnya adalah poin dari konsistensi. Ya, konsisten.
dianggap gitu. Nah, munculnya konsisten ini seperti apa rumusnya atau apa yang melatar belakang? Ini harapannya memang untuk yang sudah konsisten, untuk yang sudah loyal, ini menjadi kabar baik, dan untuk yang belum capai itu menjadi motivasi ke arah sana. Jadi pemicu di situ ya. Ya, analisanya apa, permasalahannya apa? Ya seperti misalnya dari wawancara, dari survei kita lihat bahwa seperti tadi saya meraih misalnya direktur ini hampir tiap bulan, tapi muncul yang direktur baru nilainya turun. Iya. Bulan berikutnya yang baru itu nggak ada. Nah itu masalah dianggap pertama, masalah. Lah kita analisa masalah apa ini, masalah ini kenapa? Ternyata itu adalah dampaknya, bukan penyebabnya. Dampaknya. Nah, dampak dari apa? Dampak dari kemudian mengumpulkan poin. Nah, mengumpulkan poin pun juga sudah masalah. Karena kan idealnya stokis itu kita menjual misalnya adalah saat itu mereka membeli sesuai dengan kebutuhan yang reguler, kemudian mereka menjualnya dan menginputkan itu kan. Nah, kalau dikumpulkan artinya ini ada yang salah. Nah, masalah ini ternyata dampak juga. Kenapa mereka melakukan ini? Padahal leader-leader kita sudah pada tahu. Kalau ini langsung inputkan dong, langsung inputkan. Tapi kenapa? Nah, ini adalah ternyata dampak dari mereka memiliki motivasi bahwa royalti stokis itu dapat diraih ketika 3.000 bungkus. Nah, mereka mengumpulkan, mengakumulasikan berapa lama pembelanjaan mereka hingga 3.000. Nah, ini pada akhirnya tadi dampaknya banyak nih. Ya ke peraih, ke direktur, ada yang musiman, kemudian ada yang tidak diinputkan dan semacamnya. Nah, kita bikin satu dari sisi MP-nya, setiap MP entah itu MP sekarang di MP14 itu disebutnya royalti nasional ya, bonus royalti nasional, dan MPP itu disebutnya juga sebagai Star Builder. Nah, di dua ini kita pasangkan termasuk di royalti stokisnya. Nah, kita pasangkan bonus konsistensi. Gambarannya apa? Gambarannya adalah kita akan membedakan yang dapat secara konsisten 3 kali berurutan, artinya 3 periode atau 3 bulan berurutan, misalnya dapat direktur, itu akan berbeda dengan pendapatan yang hanya 1 kali meraih direktur. Artinya kita menghargai yang konsisten selama 3 kali. Nah, artinya di sana juga ada yang loyal nih, Pak. Berharapnya seperti itu. Nah, idealnya seperti itu. Nah, hampir di tiap tadi tingkat bonus itu ada konsistensi. Sekarang kita perhitungkan itu. Nah, untuk mengakomodir tadi permasalahan yang dirasakan oleh peraih, kemudian ini termasuk dengan kemudian memotivasi mereka permasalahannya menginputkannya diakumulasikan nanti. Nah, di sisi stokis juga kita terapkan selain tadi konsistensi itu sekarang menjadi 2 kan. Ada bonus insentifnya ya. Salah satunya, kemudian yang kedua itu ada progresif penjualan. Artinya, wah, kalau yang 3.000 kita nggak dapat, misalnya kita belanja nggak nyampe 3.000 tiap bulan. Kalau nggak bisa dikumpulin, kita nggak akan pernah dapat itu. Sebenarnya sih harusnya ditingkatkan penjualan itu ya, karena itu penghargaan. Tapi kita sekarang kabar gembiranya memberikan gitu, memberikan 1 bonus lagi, jadi ada 2, yaitu bonus progresif penjualan. Ya, pada garis besarnya gini lah. Kalau saat itu misalnya saya setiap bulan cuma mampu belanja itu 1.000. Artinya perlu 3 kali lipat untuk sampai 3.000. Nah, yang penting adalah penginputannya atau penjualannya di sana itu adalah minimal 80% dari jumlah penjualan saat itu ditambah stok yang lama. Jadi tidak perlu harus nunggu sampai 3.000 sekarang. Nggak perlu nunggu. Artinya 1.000 pun dia inputkan, ya apalagi 100% sampai 1.000 ya, dia dapat bonus
progresif penjualan. Gitu. Ada minimal nggak? Ya, minimalnya 80%, Pak. Nggak, maksudnya penginputan jumlahnya yang dihargainya itu ada minimalnya. Pembelian dan penjualannya itu minimal adalah 750. 750 bungkus. Pembeliannya 750. Kenapa? Karena dari pendirian stokisnya saja harus 25 orang. Oh iya. Itu wajarnya betul. Itu sebetulnya. Jadi kita mengembalikan dari syarat saja sudah seperti itu. Gitu. 750 itu 100%, Pak? Atau 80% pun? 80%. Jadi maksudnya pembelanjaan minimal adalah 750 periode berjalan itu, tapi diinputkan itu minimal 80%. Gitu. Ya kalau misalnya 80% dari dari 750. 750. Gitu. Nah, seperti itu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih sudah cukup terjawab deh ya berkaitan dengan masalah lingkup perubahannya Pak Ojan ya. Tadi adanya konsistensi. Di luar itu nih apa saja yang akan menjadi berita baik ya Bapak sekalian. Nah dari para leader barangkali itu sudah cukup mengakomodir ya berkaitan dengan apa yang diinginkan mitra. Artinya kan selama ini suka ada pertanyaan ada orang yang istiqomah lalu tatkala orang istiqomah gitu ya membangun jaringannya terbentuk asetnya pas ada yang serta-merta muncul begitu ya kok nilainya sama aja sih gitu ya. Nah barangkali tadi sudah terakomodir akan beda tentunya yang punya yang konsisten dengan yang tidak begitu ya. Itu bagian dari harapan kemitraan seperti itu mungkin Pak Ustadz ya? Iya. Saya kira luar biasa kan. Artinya kayaknya kalau saya tangkap bahwa yang yang bertahan, mempertahankan setiap bulannya itu hari ini dihargai lebih daripada orang yang hanya melakukan musiman gitu ya. Kan berarti ada nilai lebih lah dari yang kemarin kan itu. Karena kalau melihat di MP14 dan MPP yang kemarin sebelum MP21 bahwa yang tiap bulan dengan yang musiman itu ada bedanya kan gitu. Nah, ini bisa menurunkan semangat lah bagi yang ini. Ini ada luar biasa bagi saya sebagai jaringan. Ini luar biasa. Bagaimana kemudian kita akan mempertahankan itu bahkan kemudian harus melakukan sebuah progres ke depan. Nah, di saat progres karena kalau saya lihat ini mempertahankan itu merekrut itu berat, mengawali itu berat, merintis itu berat, tapi mempertahankan dia lebih berat. Nah, kira-kira ada daya tawar yang lebih nggak kan di samping tadi bahwa ternyata sudah berbeda nih yang mempertahankan dengan yang hanya musiman. Ada nggak nilai lebihnya yang mempertahankan? Karena kalau saya tangkap yang mempertahankan ini kan bagaimana dia harus inten kan gitu, harus inten merawat yang di bawahnya kan gitu. Karena tanpa merawat, membina, kan mendampingi yang di bawahnya nggak mungkin kan konsistensi itu atau pertahanan itu akan terwujud. Nah, tapi ada yang lebih nggak? Umpamanya di samping itu, kalau contoh saya mempertahankan SM sudah nilai lebih nih dengan orang yang SM musiman. Tapi ketika saya ke direktur bintang 3 umpamanya ternyata signifikan nih gitu kan. Karena kalau kemarin kan dari SM ke direktur bintang 3 atau ke direktur aja itu sangat tidak terlalu jauh berbeda kalau yang saya rasakan kan. Pokoknya di SM bintang 2 tiap bulan kita hanya mendapat kisaran bonus di 1.300.000 umpamanya. Begitu ke direktur itu hanya 2,5 juta. Padahal kinerja direktur untuk mempertahankan ya 5 jalur minimal 2.000 itu kalau pengen di bintang 3 itu cukup luar biasa. Nah, sekarang seandainya saya menaikkan ke direktur bintang 3 dari SM pertahanan itu di samping tadi udah ada nilai lebih dengan yang musiman, ada nggak yang signifikan ke pas direktur bintang 3 atau kemudian ke yang lainnya? Nah ini maaf saya buka wajan. Ini nyambung Pak Ustadz. Ini dengan pertanyaan saya yang ketiga nih ya berkaitan tadi selain konsistensi ya yang akan membedakan daripada MP yang sebelumnya dengan MP yang baru. Jadi apa sih lebihnya ya? Apa nilai tambahnya? Karena di sini juga ada penambahan nominal katanya Pak Wajan ya. Nah itu nyambung dengan itu Pak Wajan. Ya, seperti yang tadi saya bilang bahwa kita ini disediakan alokasi 250. Nah, ini harus disebar kemana? Ya, disebar kemana dengan cara yang gimana paling efektif dan efisien untuk mencapai apa tujuan tadi. Misalnya tadi perbaikan yang orang yang loyal, tadi yang istiqomah istilah Pak Agus itu bisa kita memberikan kabar baik dari yang tadi. Nah, yang 250 ini kita distribusikan, istilahnya detailnya nanti memang bisa dilihat juga. Tapi ini prioritasnya kenapa nilainya yang satu besar,
yang satu kecil dikasih distribusinya. Nah, pada intinya pendistribusian itu jumlahnya berapapun itu adalah penambahan yang layak supaya mendapatkan signifikan. Nah, kalau bisa kita lihat misalnya yang paling besar itu kalau dilihat dari keseluruhan Pak, itu bintang 3 sebetulnya. Penambahannya signifikan. Ya, kalau Bapak-bapak tahu kan 100 itu ya, 100. Nah, kenapa? Karena kita anggap dari hasil analisa itu untuk menjaga aset di bintang 3 ini, menjaga aset tombaknya itu bintang 3 itu untuk menjaga aset bintang 2 dan bintang 1. Itu agak berat gitu. Nah, ini yang harus bisa ditangkap pesannya Pak. Iya, ya, betul. Jadi sekarang kalau dulu istilahnya gini Pak, kalau misalnya bapak-bapak melihat histori lagi ya, ngeliat data antara director dan bintang 3, director itu kemudian bisa raihannya 3 kali atau 4 kali lipat dari peraih bintang 3. Betul. Gitu. Misalnya bintang 3 800, ya tinggal kalikan 3, director bisa seperti itu jumlahnya. Nah, sekarang itu kalau misalnya bisa saya katakan minimal itu bersaing hasilnya dengan director. Tapi ada kemungkinan ini diharapkan dari MP kalau berjalan dari pesan yang tadi adalah ada tambahan gugus bintang dan semacamnya, bintang 3 itu lebih tinggi dari director. Nah, pesannya apa? Maksudnya menjaga aset itu. Jadi begini Pak Ojan, kalau dengan bahasa saya barangkali Pak Ojan kalau saya luruskan ya. Jadi yang mendapatkan ya dari 250 itu ada yang langsung dan tidak langsung kalau bahasa saya. Gitu. Yang mendapatkan langsung contoh lah ya bintang 3 itu nominalnya paling gede gitu ya. Tetapi yang tidak langsung bahwa contoh dari bintang 3 ini yang tidak langsung itu pemeliharaan ke aset di bawah. Bagaimana maintenance untuk bintang 2-nya dan seterusnya di bawah. Begitu ya? Iya, dampaknya istilahnya di kita kan kebetulan ada bisa raihan double ya Pak ya. Seperti misalnya direktur bintang 3 misalnya gitu ya. Contohnya. Nah, ini juga adalah untuk memotivasi yang besarnya ini diharapkan bahwa ini apa sih yang perlu dilakukan, yang perlu dirawatnya saat ini. Jadi kalau dulu ada yang bilang bahwa ini permainan omset, bahwa mereka kumpulkan aja poin itu ya, poin kumpulkan baru keluarkan, itu kurang lebih kan permainannya hanya director Pak sebetulnya, permainannya di director. Nah kita ini kasih pesan, ini bintang 3 itu lebih besar, gitu. Artinya sekarang harus bermain aset, itu Pak, harus bermain aset yang sebetulnya dengan aset ini akan berdampak ke omsetnya tadi. Gitu. Cuman kalau bermain omset ini asetnya bisa turun, ya sedikit-sedikit turun, omsetnya akan berpengaruh nantinya ikut turun. Itu Pak. Nah dari situ kemudian misalnya itu kabar gembira Pak ya. Nah dari hasil analisa apakah ada misalnya pertanyaannya gitu, ada nih yang dianalisa masih bermasalah tapi belum diperbaiki saat ini, ya kita bilang iyalah karena kita ngobrol santai ya. Tapi itu menjadi target kita, target kita. Cuman yang saat ini target-target perbaikan ini, target yang harus didapat saat ini, mudah-mudahan teraih dulu, ya bertahap. Nanti kita akan menerapkan yang perlu ini adalah saat kita lihat momennya ini pas nggak nilai tertentunya ini. Ya contoh seperti tadi lah, kalau keinginan setelah bintang 4 itu kapan muncul bintang 5 yang lebih tinggi, itu kan dari dulu tuh pertanyaan itu. Nah kenapa munculnya saat ini? Ya momen-momennya pas, termasuk dari hasil analisa ini sekarang itu bintang 2 itu udah banyak gitu. Sekarang ini bintang 3 itu udah banyak, artinya ini harus ada yang merawat asetnya juga. Dan mereka yang merawat asetnya juga harus dapat apresiasi lebih. Nah apresiasi lebih itu ketika dapatnya itu kapan? Ketika layak menjadi gugus bintang. Nah itu yang diapresiasinya. Itu sih Pak sebetulnya. Alhamdulillah. Gugus bintang itu sebutan tadi sebutan bintang 5 ya. Tidak ada sebetulnya bintang 5 sekarang ya. Nah jadi idealnya yang membayangkan gitu Pak. Bintang 1 muncul bintang 2, muncul bintang 3, muncul bintang 4. Makanya pertanyaannya ini bintang 5-nya kapan? Bintang 5-nya kapan? Muncul itu adalah
ini adalah melanjutkan bintang 4 tapi namanya gugus bintang. Filosofinya gugus bintang itu kan kalau di astronomi ya, astrologinya itu adalah star cluster ya. Artinya kumpulan beberapa bintang. Ya kalau dilihat dari syarat kan bintangnya harus banyak tuh gitu Pak gitu. Jadi kumpulan dari beberapa bintang gitu Pak. Ya, sebenarnya obrolan ini masih menarik Bapak sekalian ya, tetapi tentunya dengan dibatasi waktu juga ya. Dan mohon maaf Pak Ojan dan juga rekan-rekan sekalian, barangkali ini bukan obrolan yang terakhir, artinya berbagai hal isu-isu yang berkaitan dengan masalah ya di kemitraan kita ini nanti bisa menjadi satu telaah dan bahasan. Ya, harapan nanti ada forum-forum lanjutan Pak Ojan ya. Kalau untuk MP21 sendiri ya sebagai perubahan dari MP sebelumnya, saya kira sudah cukup ya Pak sekalian ya. Nah, mungkin terakhir harapan ini harapan apa sih di balik perubahan MP yang ini untuk para mitra TSI ini dari Engkong dulu nih ya, di balik perubahan MP nih kabar baiknya dan apa yang diharapkan nih dari para mitra TSI, Kong? Iya, tadi saya pun sepemahaman dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz. Saya dulu dan sangat menerima sebuah informasi yang jelas gitu kan dari Pak Ojan gitu, tentang landasan atau filosofi untuk MP21. Intinya adalah bahwa TSI ini benar-benar menuju kepada network murni. Jadi TSI ini memang, dan kita harus sudah memahami itu bahwa mitra yang siap bergabung menjalankan bisnis TSI ini harus betul-betul memang menjalankan network murninya. Arahnya sudah sangat jelas Kok ya, bahwa kita adalah direct selling sesuai dengan COVL gitu ya. Tentunya ini kabar baik ya untuk mitra-mitra yang memang intinya adalah itu. Ya. Karena kalau penjualan terkadang di pada pelaksanaannya memang mitra masih terfokus kepada jualan saja. Itu pun merupakan pendukung. Yang lebih intinya adalah bahwa ini adalah bisnis jaringan. Network marketing gitu. Dan jadi ya itu diharapkan semuanya menjalankan network secara murni. Kalau saya kemudian ya jalankan yang benar. Yang benar yang mudah-mudahan bisa meminimalisir kapital di sini yang kalau menurut saya tidak menjalankan tidak menghilangkan sesuatu yang memang sangat tidak baik gitu kan, tidak menghargai gitu. Mudah-mudahan dengan adanya perubahan-perubahan ini mitra bisa saling menghargai. Baik, terima kasih Kong. Ini terakhir dari pekelideran ya dari Pak Ustadz Yu. Barangkali dari perubahan MP ini sudah banyak hal yang bisa ditangkap nanti yang digodok oleh lembaga kelideran ya, biar pesannya di balik dasar filosofi hingga target-target yang dicapai daripada marketing baru ini digulirkan Pak Ustadz ya. Bagaimana Pak Ustadz? Ya, kalau saya melihat harapan yang paling inti dari MP21 ini adalah bahwa perusahaan hari ini sudah mulai berupaya menghargai para pebisnis jaringan yang membentuk aset. Di mana aset bagi kita pengusaha jaringan, pebisnis jaringan itu bukan dalam bentuk duit, bukan dalam bentuk barang, tetapi aset kita adalah ini kaderisasi yang tidak akan pernah berhenti, kaderisasi yang tidak akan pernah mati, yang terus berjalan setiap masa. Maka yang selama ini jargon kita sering sampaikan warisan inilah sebenarnya kan itu. Warisan ini adalah aset gitu kan. Hanya kalau kemarin kan sebelum keluar MP21 kita masih bingung membentuk asetnya seperti apa. Karena orang yang membentuk aset itu nggak ada nilai penghargaan apapun di mata benak saya pada saat itu. Nah, kalau tadi terdengar bahwa ternyata dengan MP21 bagi orang yang mempertahankan aset begitu apresiasi ya. Penghargaannya gitu kan, apresiasi begitu besar lah.
begitu besar. Tetapi walaupun begitu besar harapannya atau mungkin apresiasinya, saya kira susah untuk mewujudkannya. Kalau kemudian MP21 ini tidak ditindaklanjuti atau tidak diimbangi dengan kita para mitra itu sendiri, bagaimana membuat satu pola atau satu standarisasi kan gitu, standarisasi yang sama dari setiap generasi untuk menanam atau membentuk, mencetak, membentuk sampai kepada membesarkan aset-asetnya kan gitu. Karena kalau polanya ini kemudian tidak terstruktur, kemudian tidak terstandarisasi, maka di bisnis jaringan aset itu hanya sebuah khayalan belaka, nggak pernah terwujud. Maka saya melihat dengan MP21 ini hanya kabar dari perusahaan, upaya maksimal perusahaan kan itu. Ini tidak akan berarti apa-apa kalau kemudian tidak diimbangi kita para penggerak jaringannya juga mempersiapkan pola standarisasi, pola pembinaan, pola pembentukan aset itu sendiri kan gitu. Yang kedua, bagaimana kemudian juga khusus mitra-mitra yang sudah jadi leader itu membangun satu koordinasi atau satu hubungan kelideran yang begitu solid. Apalagi mungkin kalau TSI kan kita akui ataupun tidak, kita sadari ataupun tidak bahwa TSI kan ada beberapa kabilah atau beberapa leader gitu kan. Karena berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain itu kan satu leader, satu top leader kan gitu. TSI kan kita nggak ada top leadernya. Nah, maka saya melihat ini bisa dengan walaupun nggak ada top leader, kita bisa dibangun kesamaan persepsi di antara para leader dalam bentuk hubungan leadership, mungkin LCN yang lebih diberdayakan, perlu kemudian penambahan kader-kader LCN kan gitu. Karena saya kira 4 LCN juga nggak akan mampu mengakomodir leader-leader yang ada di Indonesia kan gitu. Sehingga ke depan perlu, mungkin Engkong sebagai perintis jaringan dengan difasilitasi oleh perusahaan, bagaimana kemudian membangun silaturahmi dan koordinasi yang intens di antara para leader dalam rangka mewujudkan kepada pola standarisasi yang sama kan gitu. Dan yang terakhir, MP21 ini sebuah sebuah keniscayaan yang harus kita lalui bersama, tetapi mesti diimbangi juga dengan tadi kalau bahasa Pak Ojan mesti ada wasit. Karena saya kira juga walaupun MP21 ini sudah diperbaiki dari sistem oleh perusahaan, kan di lapangan kita susah mengendalikannya. Apalagi kalau cara berangkatnya juga berbeda. Kemudian membangun mindsetnya juga berbeda gitu kan, pola pembinaan juga berbeda. Maka seandainya perbedaan ini adalah sebuah hal yang sudah terjadi, maka paling tidak yang ketiga yang bisa menyelesaikan kepastian, ketegasan, kejelasan wasit. Karena itu kepada mitra-mitra saya berharap ketika pelajari dulu tentang MP21 ini, pahami betul-betul kan gitu. Kemudian jika memang menangkap di MP21 ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, kenapa tidak? Maka tadi yang kedua, pola leaderisasi, hubungan leaderisasi yang terbangun secara intens itu menjadi sarana untuk memperbaiki jika kemudian di MP21 ditemukan hal-hal menurut perspektif teman-teman mitra kan itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka tadi mengawal kepastian agar tadi tidak terjadi seperti halnya begitu tujuannya bagus di MPP, tapi kenyataan fakta di lapangan masih bolong-bolong, ada karakter UU1 dan sebagainya kan itu. Nah, maka dengan strategi yang ketiga ini, dengan wasit yang pasti, yang jelas, yang tegas, saya kira minimal membantu upaya MP21 untuk mengurangi hal-hal yang tidak harapkan di lapangan. Iya, makasih Pak Ustadz, alhamdulillah atas catatannya dari obrolan kita ini. Dan terakhir mungkin kita pengen closing statementnya nih dari Pak Ojan. Ya, yang sebetulnya yang paling penting itu sudah tertangkap sama bos tadi itu, sama rekan-rekan. Maksudnya satu, bahwa kalau dari saya mewakili perusahaan, bahwa rule the game atau marketing plan-nya ini ikutilah. Di mana posisi Anda, misalnya baru member, ya target selanjutnya UM. Pelajari cuma itu. Gitu. Nah, untuk membantu yang masih baru, yang masih bawahnya, nah mungkin tadi kemudian sama prosesnya bahwa ini ada perlu kita persamaan strategi tadi. Nah, dari segi leader, artinya untuk membantu yang bawah, ya untuk mengikuti marketing plan ini perlu satu strategi yang dikasih atau diduplikasi dari di atasnya. Nah, mungkin dimulai dari sini kita bisa melakukan tadi Pak. Jadi pesannya pahami betul MP yang baru ini hingga member ini
menggunakan marketing strateginya itu tepat sampai kemana gitu. Oke, Bapak-Bapak sekalian, alhamdulillah kita sudah cukup panjang ya dari sesi 1 dan sesi kedua, dan mudah-mudahan dari obrolan kita ini banyak memberikan guna dan manfaat, menginspirasi kepada mitra-mitra TSI bahwa perubahan-perubahan yang kita lakukan tentunya adalah untuk membawa perubahan kepada yang lebih baik. Ya. Tadi pesan-pesannya di balik perubahan itu sendiri, target yang diharapkan, mudah-mudahan kita semua termasuk para mitra bisa mengawal ya hingga sesuai dengan apa yang diharapkan, begitu ya. Baik tatanan hukum, tatanan daripada kemitraan akan lebih baik. Terima kasih Bapak sekalian, dan mohon maaf barangkali kita juga nanti mudah-mudahan ini satu budaya yang juga selanjutnya kita ingin coba kembangkan seperti tadi yang disampaikan harapan Pak Ketua, bahwa berbagai isu, berbagai harapan kemitraan kita tampung, kita akomodir, dan kita akan bicarakan kembali, begitu ya? Ya, demikianlah mitra-mitra TSI obrolan santai kita ya berkaitan dengan masalah rencana perubahan MP21 dengan narasumber-narasumber yang tadi sudah kita hadirkan. Kita menggali banyak dari pihak perusahaan yang diwakili oleh chief analisnya, lalu dari pihak lideran ada Pak Ustadz Yuyu dan ada Engkong. Mudah-mudahan ini dari apa yang hari ini sedang coba kita bicarakan, banyak hal yang pesan-pesannya di balik perubahan itu bisa oleh mitra-mitra TSI tangkap. Dan kita harapkan bahwa dialog semacam atau diskusi ini akan menjadi satu ajang dan media buat kita ke depannya berkaitan dengan pengawalan daripada usaha kita ya kaitan dengan masalah MP ini. Jadi jangan segan, jangan tanggung, nanti disalurkan lewat keliderannya, dan selanjutnya kita akan coba bahas ya topik-topik yang ada di mitra kita ini dalam forum-forum diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.